Nah, kita lanjut lagi ke nomor 21. Pertanyaannya masih sama, tentukan apakah deret berikut konvergen atau divergen. Nah, ini sudah oke. Misal fx sama dengan 1 per x ln x. Nah, yang ada perlu ditambahkan juga x-nya lebih besar sama dengan 2. Jadi ini kita batasi domain dari f. Nah, terus fungsi fx sama dengan 1 per x kali ln x itu kontinu. Kontinunya di interval ini ya, yang sudah kita batasi. Juga bernilai positif di interval ini. Oke. X-nya lebih besar sama dengan 2, seper X kali ln X itu positif dan merupakan fungsi turun. Nah, ini kayaknya perlu diteliti lebih lanjut. Cari turunannya, apakah dia turun atau tidak, apakah turunannya itu positif atau negatif. Tapi harusnya sih dia negatif turunannya ya. Jadi kalau turun negatif, F-nya turun. Terus, nah, karena syarat-syaratnya sudah terpenuhi, nah ini sudah pada interval ini. Oh, intervalnya munculnya belakangan. Nah, jadi karena syaratnya sudah terpenuhi, maka kita bisa menggunakan uji integral. Nah, oke, ini sudah bagus karena tidak dituliskan sigma ini sama dengan integral. Nah, sudah bagus, tidak dituliskan seperti itu. Jadi langsung nyari nilai dari integral fx, batas integralnya dari 2 sampai tak hingga. Nah, ini sudah bagus juga. Tuliskan limit t menuju tak hingga integral 2t. Nah, terus ini change variable. Jadi variabelnya diubah dari x menjadi u, misalkan. Oke. Nah, ini perlu diperhatikan di sini ininya ya, batasnya. Batasnya ini harus diperhatikan. Nah, x-nya dicoret, terus seper u. Nah, ini juga harus batasnya harusnya berubah juga ya, karena variabelnya berubah. Jadi ini harusnya ketika x-nya 2, berarti u-nya sama dengan ln 2. Berarti ini batas bawah dari integralnya dia harus ln 2. Terus batas atasnya adalah batas atas dari integrasinya itu adalah ln t. Nah, terus oke, integral seper u itu ln u t. Nah, ini juga harusnya berubah. Nah, terus dari u diubah lagi ke ln x. Ya, oke. Nah, ketika ini variabelnya x, batas integrasinya sudah benar ya, t dari 2 sampai t. Oke. Nah, terus ini t-nya masuk ln 2. Nah, ini yang tidak bisa kita melakukan ini karena itu tadi ya, tak hingga itu bukan anggota real. Jadi nggak bisa dioperasikan dengan suatu bilangan real. Nah, terus bagaimana? Kita harus memanipulasi secara aljabar. Ingat rumus di itu ada foto saya. Nah, ini ya kita pakai manipulasi. Jadi, nah ini ln t min ln 2. Nah, ingat pengurangan ln dengan ln itu per, jadinya ini ln t per ln 2. Terus ini pakai sifat logaritma juga. Jadi 2-nya jadi di atas 2 log t. Nah, dari sini kita limit t menuju tak hingga 2 log t itu sama dengan tak hingga. Nah, terus karena fungsi ln x, ln x itu fungsi kontinu, maka ini limitnya ini bisa masuk ke dalam. Nah, jadi maka limit ln
2 log T itu sama dengan len dalam kurung limit 2 log T. Nah, limit 2 log T itu tak hingga, berarti len tak hingga itu sama dengan tak hingga. Nah, jadi ya ini jawabannya memang benar tak hingga, cuma prosesnya saja yang perlu diperbaiki. Nah, berdasarkan uji integral karena nilai integral dari 2 sampai tak hingga fx dx, oh ini kurang dx-nya ini di sini. Nah, itu nilainya tak hingga, maka deret ini itu divergen. Oke, ini sudah bagus. Kita lihat kerjaan yang lainnya. Nomor 21, menggunakan uji integral fx. Nah, sudah bagus, dipilih fx sama dengan 1 per x ln x. Nah, ini fx ini fungsi kontinu positif dan menurun di interval ini. Nah, ini sudah bagus dituliskan. Nah, tapi alangkah lebih bagusnya kalau dibuktikan juga. Apakah memang turun, apakah memang positif. Nah, terus kita bisa menggunakan uji integral. Nah, ini sudah oke, ada dx-nya di sini, terus ada limitnya muncul. Nah, terus ya ini pakai pemisalan u sama dengan x. Oke. Terus dimisalkan. Nah, ini hati-hati lagi ya, selalu ketika variabelnya berubah dari x menjadi u, maka batas integrasinya pun juga berubah. Nah, terus ini oke. Ini sama ya kayak tadi ya. Nah, ini sama juga. Oke, sama. Jadi kita lihat. Nah, ini kita lihat. Oke. Nah, ini harus dipilih dulu fx-nya seperti apa. Jadi bukan ya fx-nya seperti ini, oke. Terus nah ini bagus dicari turunannya. Tak 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 tak. Nah, ternyata f aksennya kurang dari 0. Karena f aksennya kurang dari 0 berarti f-nya turun. Nah, positif ini oke. Terus continue-nya ya, karena punya turunan dia pasti continue di intervalnya. Terus oke, dia langsung menuju tes integral. Oke, ada dx-nya juga, terus muncul limitnya bagus, tapi ini lupa, salah ketik kayaknya ya. Ini harusnya T, bukan tak hingga. Oke, terus pakai pemisalan ya. Dimisalkan apa tadi? Ini misalkan apa ini? Dia dimisalkan apa ini? Ini ternyata pemisalannya ada di bawah. Misalkan U-nya sama dengan ln X. Nah, ini berarti 1 per U. Nah, DU per DX-nya itu sama dengan 1 per X. Jadi 1 per X DX itu sama dengan DU. Nah, sudah oke. Ini sama. Tapi ini kembali lagi. Ini harusnya limit ya. Ini harusnya limit. Ada limitnya juga. Nah, ini atau di sini nulisnya kayak bukan sama. Nah, ini sama ya, nggak boleh langsung seperti. Nah, ini malah convert sama dengan suatu bilangan real. Nah, kalau seperti ini berarti nilai ini itu konvergen. Kalau konvergen berarti deretnya juga konvergen. Nah, ini yang salah ya. Oke, nah terus kita ke soal berikutnya. Soal 24 ini saya lihat banyak yang sudah benar. Nah, ini sekarang sigmanya seperti ini, jawab. Nah, ini yang kurang apa? Nah, menulis bahwa syarat-syarat untuk menggunakan uji integral itu telah terpenuhi. Itu saja yang kurang ya. Nah, terus ini sudah bagus, muncul limit B, ada dx. Nah, ini jangan lupa ada dx-nya. Terus dimisalkan,
Oke. Nah, ini juga ya, batas integrasinya juga harus berubah. Terus, oke. E pangkat minus 1 atau /2. Ya, ini oke. Jangan lupa. Karena adalah nilai yang berhingga, maka sigma konvergen. Oke. Pertanyaannya, ya, oke. Nah, pertanyaannya apakah dia konvergen ke 1/2E ya? Kalau di teorema uji integral, dia tidak mengatakan nilainya berapa. Dia hanya mengatakan jika nilai integral fx dx itu hingga atau konvergen, maka deretnya itu konvergen. Teoremanya mengatakan seperti itu, tidak lebih. Atau kalau integral fx dx nilainya itu divergen, maka sigma ini nilainya divergen juga. Nah, itu teoremanya ya, tapi tidak mengatakan dia divergennya kenapa? Apakah divergennya menuju tak hingga, menuju minus tak hingga, atau sama? Tidak ya, jadi jangan nambah-nambahin. Pertanyaannya cuma tentukan apakah konvergen atau divergen, cukup. Jadi tidak perlu dicari konvergen. Kalau konvergen dia limitnya kemana? Jangan menambah-nambah masalah. Oke, ini tadi nomor 24. Jadi terus kita ke nomor 28. Nah, 28 ini unik soalnya. Mengapa tes integral tidak bisa digunakan? Nah, ini salah satu f fungsi turun. Salah satu syarat untuk menggunakan tes integral antara f fungsi turun. Nah, ini dugaannya itu nggak turun. Nah, ini harusnya fx ya. Fx sama dengan cos x, cos kuadrat x per 1 plus x kuadrat. Terus x-nya mulainya dari 1, karena n-nya ini mulai dari 1. Berarti x-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, ya karena ini ada cos. Kalau cos itu kan biasanya naik turun, naik turun, naik turun. Nah, makanya kayaknya dugaan kita tidak bisa menggunakan tes integral untuk deret yang seperti ini. Itu alasannya karena f-nya itu fungsinya berosilasi atau naik turun, naik turun, naik turun, terus naik turun. Nah, terus kita lihat pembuktiannya apakah memang benar naik turun terus. Jangan-jangan naik turun di awal, terus setelah itu turun terus. Nah, buktinya bisa seperti ini. Cari turunan pertama, oke, seperti ini ya. Turunan pertama sama dengan 0, cari ini berarti mencari titik stasionernya. Nah, terus ini susah sekali ini, tapi tak masalah, kosnya bisa keluar. Nah, seperti ini sama dengan 0. Nah, terus maaf. Nah, cosnya bisa keluar. Nah, berarti cos n ini harusnya x ya. Cos x sama dengan 0. X-nya sama dengan plus minus pi per 2 ditambah k kali 2pi. Oke. Nah, terus yang ini bagaimana? Nah, ini nggak usah dicari. Karena kita sudah dapat ini. X-nya sama dengan plus minus pi per 2 ditambah k kali 2pi. Nah, k-nya ini bilangan bulat positif, bisa terus. Nah, dari sini berarti titik stasionernya ada banyak sekali hingga sampai ke ujung sana. Nah, terus ini bagus juga. Jadi dibuatkan garis bilangan. Nah, dicek ya, harusnya dicek. Min plus minus ini kayaknya turunannya ini, tanda turunannya di interval ini. Ini positif, negatif, positif, negatif. Mungkin ya, ini dugaan saya saja. Jadi fungsinya itu naik turun terus sampai
ketika X-nya jauh ke sana, jauh menuju tak hingga. Nah, jadi karena syaratnya tidak dipenuhi, maka kita tidak bisa menggunakan uji integral. Nah, itu Pak. Ini kesimpulannya sudah bagus. Terus kita lihat pekerjaan yang lain. Nah, ini langsung. Jadi nggak dicek dulu syarat-syaratnya. Nah, langsung menggunakan integral, ternyata susah. Nah, kalau susah itu bukan berarti bukan berarti nggak bisa, bukan berarti nggak bisa dicari ya. Oh, ini pakai rasio tes juga. Enggak. Jadi bukan ini ya. Ya. Kalau kita kesulitan menghitung nilai ini, ya memang kita nggak bisa menggunakan uji integral, tapi bukan itu alasan yang rasional, karena jangan-jangan kita saja yang nggak bisa mencari nilai integral ini, jangan-jangan orang lain bisa. Tapi kalau salah satu syaratnya tidak dipenuhi, nah sudah otomatis itu alasan yang rasional mengatakan uji integral tidak bisa digunakan untuk mengetahui kekonvergenan deret yang seperti ini. Oke. Terus ini ada satu lagi yang menarik menurut saya jawabannya. Nah, meninjau deret fx. Nah, fx. Nah, ini harus dipilih dulu fx-nya seperti apa. Ya. Terus fx. Oh, ini k. Maka deret konvergen. Nah, terus fx-nya diturunkan fx. Nah, ini complicated. Sebenarnya cost-nya harusnya dikeluarkan saja. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa tes integral tidak bisa digunakan, kita hanya perlu menunjukkan bahwa f aksen x lebih besar dari 0 untuk satu nilai dari x lebih besar dari 1. Nah, ini apa ya? Kayak untuk satu nilai, berarti ya cuma satu nilai. Nah, ini contohnya 3/4n. Nah, di sini 3/4n, f aksennya itu positif. Nah, kalau apa artinya ini? Artinya di titik x sama dengan 3/4n, fungsi f itu naik. Tapi hanya di sekitaran x sama dengan 3/4n. Nah, yang jauh dari 3/4n bagaimana ya? Kita nggak tahu. Nah, makanya alasan ini tuh kurang tepat untuk menjawab bahwa uji integral tidak bisa digunakan. Nah, terus kita ke soal berikutnya, nomor 31. Carilah nilai dari P. Nah, ini ya. Ini nggak terlalu susah juga. Nah, ini apa ya? Nggak usah lah x sama dengan 1, x sama dengan tak hingga, nggak usah. Jadi langsung saja integral 1 sampai tak hingga x1 plus x kuadrat pangkat p dx. Nah, terus ini pakai pemisalan v sama dengan 1 plus x kuadrat dicari dv. Nah, ini juga. Nah, ini sudah batas integralnya berubah. Ketika variabelnya berubah dari x ke u, batas integrasinya pun juga berubah. Nah, ini sudah bagus. Sudah bagus ya. Cuma kurangnya apa? Kurangnya, nah ini harusnya limit t menuju tak hingga integral dari 2 sampai tak hingga. Nah, ya seperti itu. Tapi kesimpulannya sudah benar. Karena P
series konvergen maka minus P. Oke, jadi nilai P yang teoretnya konvergen, P yang dari minus 1. Nah, ini kesimpulannya sudah benar. Salahnya minor saja. Oke, terus kita lihat lagi masih nomor 31. Nah, ini ini pakai limit. Nah, sebenarnya kita nggak bisa ya pakai limit. Karena di teoremanya itu dia dikatakan jika deret, misalkan deret ini ya, jika suatu deret itu konvergen, maka limit jika suatu deret sigma AN misalkan ya, itu konvergen, maka limit AN itu sama dengan 0. Nah, tapi nggak bisa dibalik. Jika limit AN sama dengan 0, maka sigma AN itu konvergen. Nah, itu nggak bisa dibalik. Ya, sama dengan 0 jika P 0, hingga limit ini tidak sama dengan 0. Sebentar, ini dia pakai apa dia? Dia pakai converse-nya kayaknya ya. Maka limit jika P-nya 0, ini sigma N. Oke. Ya, betul. Jika P-nya positif, limit X. Nah, ini dia nggak ada hasilnya apa? Semakin besar X, maka hasil fx semakin mendekati 0. Pertama ini dari sini ke sini ini saya ragu. Ya, ragu terus ini juga. Nah, misal langsung dicoba dihitung karena konform KP kurang dari 0. Susah sekali ini. Tapi nggak perlu nilai P. Jadi saya rekomendasikan jawaban yang seperti ini saja. Ini lebih simple, sederhana. Terus nomor terakhir. Nah, ini yang banyak yang bisa juga. Jadi pakai ini B sama dengan E ln B. Terus disubstitusi, terus dipindah ininya, ternyata ini sama dengan N ln B. Nah, ini sama dengan deret B pangkat ln N sama dengan sigma. Ini sudah betul. Oke. Kita lihat yang ini. Nah, ini juga sama ya, sama. Sudah oke. Ya, terima kasih atas perhatiannya.